Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awfaqna bidaril islami fi kulli zamanin wa makan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul kiram. Allahumma salli ala sayyidil kiram Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sadaqallahul azim. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini Allah izinkan kita untuk menikmati umur yang sangat sesaat di dunia ini. Allah berikan kepada kita nikmat, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan qalbun salim, hati yang menyelamatkan, hati yang selamat dan menyenangkan. Mukminin rahimahumullah, Imam Hasan Al-Basri memberikan pesan yang luar biasa. Nasihat beliau sangat simpel, tapi sangat mendalam. Beliau berkata, ad-dunya hulmun, dunia itu laksana mimpi, harapan. Wal akhiratu yaqabatun, sementara akhirat itu adalah kenyataan. Dunia mimpi atau harapan, akhirat itu adalah kenyataan. Wal mautu mutawassitun bainahuma, sementara kematian adalah titik transit antara keduanya. Titik transit bagi orang beriman adalah titik kegembiraan. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Syekh Abu Bakar Muhammad As-Saqaf, beliau menyetir satu hadis yang sangat pendek, hanya 3 kata. Tuhfatul mu'min al-maut, hadiah orang beriman adalah kematian. Kematian bagi kita insya Allah adalah merupakan hadiah. Kematian bagi kita insya Allah hadiah. Bagaimana dapat hadiah? Tidak ada cara lain, raihlah untuk menuju qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada suatu hari tiada bermanfaat sedikit pun harta dan anak atau keluarga, melainkan harta dan keluarga itu atau anak itu bermanfaat. Man atallah, bagi siapa yang menemui Allah biqalbin salim, dengan qalbun salim. Para ulama menjelaskan qalbun salim. Apa qalbun salim itu? Bari'un min maradil nifaqi wal kufr, terbebas dari penyakit munafik dan kufur atau ingkar. Berarti mereka yang terbebas dari munafik dan kufur adalah mereka yang memiliki derajat muttaqi. Kaum muslimin rahimakumullah, karena itu setiap khutbah Jumat khatib selalu menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkaitan dengan pesan Imam Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa dunia itu adalah mimpi atau harapan, kita mesti punya mimpi, mesti punya harapan. Hidup manusia normal harus bermimpi. Tanpa bermimpi, hidup tak tahu arah. Apa mimpi kita? Sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mimpi kita. Lalu mimpi itu akan jadi kenyataan kapan? Insya Allah setelah pasca kematian. Al-akhirah yaqah, akhirat itu adalah kenyataan. Berarti hidup ini ada perjalanan waktu. Khatib ingin menyampaikan sebuah ilmu yang luar biasa, dikubah oleh seorang ulama dalam kitabnya, kitab Nuruz Zolat, halaman kelima. Beliau membagi sesuatu itu ada berkaitan dengan waktu empat waktu. Syai'un
la awwala lahu wa la akhira lahu. Sesuatu itu ada tanpa ada awal dan tanpa akhir. Allah tidak mengenal waktu, dan Allah bebas dari ruang dan waktu. Allah pengatur, pencipta dan pengatur makhluk. Yang kedua, syai'un laisa lahu awalun wa lahu akhir. Sesuatu itu terjadi tanpa awal, tapi ia berakhir. Itu apa? Azaliyun, masa yang bersifat azali, ketika makhluk ini belum ada. Begitu makhluk ada, azali seseorang, kita sebagai makhluk, hilanglah azali itu pada detik itu, pada titik itu. Yang ketiga, syai'un lahu awalun walahu akhir. Sesuatu terjadi, ada titik awal dan titik akhir. Itulah dunia. Salah satu isi dunia adalah manusia, makhluk terakhir di dunia ini. Kita manusia baru menginap di bumi ini 8.000 tahun yang silam. Andaikan Adam alaihissalam, orang tua kita, masih ada, umur beliau baru 8.000 tahun. Sementara makhluk di luar manusia sudah triliunan tahun yang silam. Allahu a'lam bishawab. Yang keempat, syai'un lahu awalun wa laisa lahu akhir. Sesuatu itu terjadi, berawal tapi tiada akhir. Tiada akhir. Kapan itu terjadi untuk kita manusia? Itulah wal mautu mutawassitun bainahuma. Kematian adalah transit antara dunia yang sekedar harapan atau mimpi untuk sampai pada satu harapan, dan terjadi ada awal, tiada akhir. Laisa lahu awalun wa laisa lahu akhir. Ada titik awal tapi tiada akhir. Khalidina fiha abada. Di khutbah ini khatib ingin menanamkan suatu keyakinan untuk khatib sendiri, untuk kita semua, apapun status sosial kita, apakah orang awam atau orang penting menurut manusia, apakah kita maaf Allah takdirkan dalam serba kekurangan, atau mungkin Allah lebihkan segala-galanya. Ingat, ada awal dan tiada akhir. Khalidina fiha abada. Berbicara sesuatu terjadi, berawal dan berakhir, kita bicara dunia untuk setiap kita. Setiap kita berbeda-beda mengalaminya. Dalam tafsir Al-Khazin halaman 88, mufassir berkata, umrul insan, umur manusia, arba'u maratib, 4 tingkat. Al-martabatul awal, tingkat umur pertama, disebut sinnus syabab, umur muda. Kapan terjadinya umur muda itu? Untuk manusia akhir zaman ini, 0 sampai dengan 33 tahun. Mungkin bertanya, mengapa sampai umur 33? Mufassir menjelaskan, umur 33 itu adalah umur seseorang yang insya Allah ditakdirkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua penghuni surga berumur 33 tahun dengan wajah dan penampilan yang tidak pernah berubah. Khalidina fiha abada. 33 tahun. Sinnus syabab. Yang kedua, al-martabatus salisah, umur tingkat kedua, sinnul wukuf, umur matang atau umur masak.
Dia terjadi dari umur 33 sampai 40 tahun. Adakah di antara kita umur 1 dan umur 2? Bagi yang terjadi hari ini umur pertama masih punya harapan, insya Allah menemui umur tingkat kedua. Bagi yang berumur tingkat kedua masih punya harapan untuk mencapai martabatus salisah, tingkat umur ketiga, disebut sinul kuhulah, umur matang tetapi sudah mulai melemah kondisi fisiknya atau badannya atau jasadnya. Kapan itu terjadi? 40 sampai 60 tahun. Adakah di antara kita antara 40 sampai 60? Bagi mereka yang berusia 40 sampai 60, umur yang sudah melemah, mulai melemah, sinus kuhula, masih punya harapan, bermimpi untuk bertemu umur tingkat keempat. Dan ini umur tingkat terakhir, al-martabatur rabi'ah, disebut sinus syaikhuhah, umur renta, umur manula, manusia langka. Khatib alhamdulillah detik ini sudah mencapai umur 67 tahun. Apa yang diharapkan di usia 67 tahun ini? Karena nanti akan bertemu pada titik umur kelima, yaitu apa? Umur pasca kematian. Ada awal, tiada akhir. Ikhwanna fillah, para guru, para sahabat, ternyata sejarah umur itu bukanlah masa yang lama, tapi apa kualitas umur itu. Bisa jadi yang berumur tingkat 1 0 sampai 33 tahun lebih berkualitas daripada sudah berumur yang keempat. Bisa jadi. Contoh, Nabi Yahya sebagai pejuang melawan kezaliman, Allah wafatkan di umur 32 tahun dan sukses hidupnya. Nabi Yahya hanya berumur 32 tahun. Kita lihat manusia biasa, seorang Raden Intan, seorang pejuang Islam dari keturunan Syarif Hidayatullah, sejak remaja sudah menjadi pejuang melawan kezaliman. Di usia 22 tahun sudah Allah panggil, sudah Allah wafatkan. Umur muda tapi berkualitas, sudah menorehkan hidup. Saya usia 67 tahun, apa manfaat saya? Sebuah pertanyaan besar. Sementara tidak lama lagi, apakah mungkin umur di atas 60 tahun akan mengalami umur 60 tahun lagi untuk hari ini? Rasa-rasanya agak berat. Bagi yang berumur di usia umur pertama 0 sampai 33 tahun, masih ada daya Allah berikan umur 30 tahun ke depan. Tetapi sudah di atas 60, mungkinkah 60 tahun akan dialaminya? Rasanya akan mengalami masa transit, yaitu apa? Kematian. Saya ingin sukses hidup dan mendapatkan hasil yang luar biasa, kenyataan setelah kematian. Khalidina fiha abada. Terakhir dari khutbah ini, khatib ingin menyampaikan satu pesan dari seorang ulama. I'lam, ketahuilah. Dan kemudian apa yang harus diketahui? I'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah untuk duniamu sekedar berapa lamanya kamu hidup.
rasa-rasanya hidup ini tidak lebih dari 100 tahun masa kini. Berbeda dengan masa Nabi Adam, Nuh, Idris dan yang lainnya. Mereka sampai menjelang 1000 tahun. Itu pun sangat sebentar. Mad dunya fil akhirah illa mithlu ayyaj'ala ahadukum asbi'ahu fil yammi falyanzur bima tarji. Dunia bila dibandingkan dengan akhirat adalah laksana di antara kalian mencelupkan satu jemarinya ke laut. Angkatlah jemarimu itu. Berapa jumlah air yang menempel di jari itu? Itulah dunia. Sementara akhirat sebanyak volume air di lautan. Wa'mal, dan beramallah li akhiratika, untuk akhiratmu, bi qadri baqaika fiha, sekedar lamamu di akhirat. Berapa tahun? Jika Allah takdirkan kita di surga, sudah 1 hari jatah di surga kita dalam kondisi muda selama-lamanya, sehat selama-lamanya, tinggal 1 hari lagi. Andaikan umur kita sudah 2 hari, masih tersisa 2 hari lagi. Andaikan di surga sudah 1000 tahun, kapan tersisanya? Masih ada jatah 1000 tahun lagi. Oh, ternyata sudah 1.000.000 tahun di surga. Berapa jatahnya? Masih 1.000.000 tahun lagi. Na'udzubillah, andaikan aku di neraka. Na'udzubillah, sudah 1000 tahun. Berapa jatahku di neraka? 1.000.000 tahun lagi. 5 juta tahun lagi. Berbekallah, beramal akhirat, sekadar lamanya kamu di sana. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah karena Allah, untuk Allah. Loyalitasnya kamu kepada Allah. Ada satu doa yang luar biasa. Allahumma rzuqni ladzata ta'atik. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepadaku kelezatan berbuat taat. Wa ahrimni ladzata maksiatik. Haramkan di diriku ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya kelezatan berbuat maksiat. Yang terakhir, pesan ulama ini, wa'mal linnari biqadri sabrika alaih. Beramalah untuk, kehidupan di nerakamu. Beramalah untuk nerakamu. Sekedar apa? Sekedar kesabaranmu tinggal di sana. Bagi yang sabar, silakan bermaksiat, silakan berbohong, silakan curang, silakan menyakiti, silakan zalim, silakan. Kalau memang sanggup di neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanuna fillah, siapa lagi kalau bukan kita yang mengurus badan kita, yang mengurus diri kita? Siapa lagi yang menyelamatkan kalau bukan kita sendiri? Kiraman katibin, pencatat amal. Hidup ini laksana kita dari awal lahir sampai wafatnya kita, terutama saat kita balik sampai kita meninggal dunia.
Sebelah kanan ini ada koper besar, sebelah kiri pun ada koper besar. Koper besar kanan dan kiri. Kita ingin memenuhi isi volume di koper besar atau koper kecil, koper besar kanan atau kiri. Beramal buruk, terisilah koper besar. Beramal baik, terisilah koper sebelah kanan. Andaikan sudah banyak koper-koper sebelah kanan kiri ini banyak isinya, saatnya kita istirahatkan dan kita buang sampah-sampah yang berada di koper kiri. Saatnya taubatan nasuha, agar hidup ini berakhir dengan qalbun salim. Andaikan kita pernah curang, sudahlah taubat dari curang. Andaikan kita pernah berbohong, membuat kepalsuan apapun, maka segeralah taubat. Insya Allah akan hilang isi koper kiri ini. Isilah sebanyak-banyaknya koper sebelah kanan kita. Dari mana mengawalinya? Khatib ingin berpesan di khutbah ini, moga-moga tetap dikenang. Kaum mukminin rahimakumullah, dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyampaikan satu syarah tentang sholat, pesan khatib tentang sholat. Nanti akan terjadi 3 tipe manusia penjaga sholat. Yang pertama, penjaga sholat akan dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi, jagalah, diawali dengan sholat. Fatati awalu zumratin kasyamsi. Datanglah penjaga sholat, rombongan yang pertama, seperti cahaya matahari. Fataqulul malaika man antum. Malaikat bertanya, siapa kalian? Qalu, mereka berjawab, nahnu muhafizuna ala sholat. Kami adalah para penjaga sholat. Qalu, kaifa kanat muhafizatukum? Bagaimana cara kamu menjaga sholat? Qalu, mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami mendengar azan dan kami sudah berada di masjid. Artinya apa? Rombongan yang pertama ini sebelum datang waktu sudah punya tiket berupa wudhu. Khatib ingin mengajar, jangan pernah batal dari wudhu. Ketika batal segeralah berwudhu. Apapun aktivitas kita, bekerja, harus punya wudhu. Insya Allah Allah pelihara dari dosa-dosa dan maksiat. Lalu datanglah penjaga sholat rombongan yang kedua, seperti malam purnama. Malaikat bertanya, siapa kalian? Kami adalah penjaga sholat. Bagaimana cara kamu menjaga sholatnya? Mereka menjawab, kami sudah berwudu sebelum datang waktu dan kami berjalan ke masjid ketika azan terdengar. Intinya, tetap berwudu sebelum datangnya waktu. Seperti bulan purnama, datanglah yang ketiga, seperti bintang di langit. Malaikat bertanya, siapakah kalian? Kami adalah penjaga-penjaga sholat, wahai malaikat. Bagaimana cara kamu menjaga sholat? Kami berwudu setelah datangnya azan, setelah datangnya waktu. Setidak-tidaknya khatib ingin mengajar, sekurang-kurangnya mari kita biasakan sebelum datangnya waktu zuhur, asar, maghrib dan isya, mulai dengan wudu. Insya Allah Allah pelihara kita, Allah bimbing kita sampai dijemput nyawa kita dengan keadaan qalbun salim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Allahumma rzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kelezatan berbuat taat. Wa ahrimni ladzata maksiatik. Jauhkan sejauh-jauhnya, bahkan haramkan di diri kami ya Allah kelezatan berbuat maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. As-salatu jami'ah sawu sufufakum fa idza taswiyata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iyani ma'aswad dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولقرابتنا ولزوجتنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا سلام يا سلام يا سلام سلمنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا محول الأحوال حول لنا إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارزقنا لذة طاعتك وأحرمنا لذة معصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wow.